Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Kepada semua anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di kelas daring, khususnya kelas 9. Ya, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua. Kita belajar pada pertemuan pertama dengan materi seni lukis dengan berbagai bahan dan model. Nah, untuk pertemuan kali ini materi masih mengenai seni, yaitu materinya adalah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Anak-anak Bapak yang berbahagia, dalam mempelajari seni, ya, tentunya kalian sudah mengerti, ya, itu sudah dari kelas 7, kelas 8 sudah banyak yang kalian ketahui. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Baiklah, kita mulai saja masuk kepada materi. Namun sebelum Bapak akan mengulas, membahas dan menjelaskan tentang materi ini, Bapak sangat berharap sekali kepada kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apa itu? Ya, pertama adalah kalian harus menyiapkan buku sumber, ya, yaitu buku paket yang sudah kalian miliki yang dari sekolah. Nah, itu sebagai buku pegangan yang mana nantinya kalian bisa untuk membuka kembali, mengulas kembali, membaca setelah kalian melihat tayangan video ini. Nah, persiapan yang kedua adalah alat tulis, ya. Kalian harus menulis semua pembahasan, keterangan pada materi ini. Dan yang ketiga adalah menyiapkan buku catatan, yang mana persiapan-persiapan ini semuanya adalah nanti terakhir kalian semua harus merangkum, ya, semua pembahasan yang sudah Bapak jelaskan ini. Baiklah anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, kita mulai saja kepada materi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Namun, ya, sebagaimana biasa kita dalam segala sesuatu hal dimulai dengan membaca doa, ya. Kita memohon kepada Allah SWT semoga aktivitas kita, belajar kita pada hari ini mendapatkan hasil, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran yang pertama, materinya adalah pengertian seni rupa murni. Yang kedua, pengertian seni rupa terapan, ya. Yang ketiga, jenis-jenis seni rupa murni. Yang keempat, jenis-jenis seni rupa terapan. Nah, itu materi pembelajaran hari ini yang akan Bapak bahas, ya. Berikutnya pengertian, ya, pengertian dari seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah seni yang tercipta tanpa mempertimbangkan fungsi atau kegunaannya. Disebut juga seni bebas atau fine arts. Artinya, pencipta bebas mengekspresikan isi hati atau ide dengan tidak memikirkan segi praktisnya. Contoh, seni lukis,
seni patung, dan seni grafika. Nah, itu adalah seni rupa murni, ya. Jadi seni rupa murni itu hanya berfungsi sebagai penghias, penghibur, ya, atau sebagai dekorasi. Dan seni rupa murni ini tidak bisa dimanfaatkan, dipakai, tapi dia hanya untuk hiasan. Dan yang kedua yaitu seni rupa terapan. Apa itu seni rupa terapan? Seni rupa terapan adalah seni yang tercipta untuk digunakan. Jenis seni rupa ini meliputi seni grafika, bangunan, reklame, ilustrasi, dekorasi, tata kota, kerajinan, mode, taman, industri, dan batik. Nah, ini adalah masuk dalam seni rupa terapan. Jadi kebalikan dari seni rupa murni, ya. Kalau seni rupa murni itu seni yang dibuat ekspresi jiwa, ya, kesenangan hati. Jadi difungsikan hanya untuk hiasan. Dan seni rupa terapan ini justru untuk digunakan, dimanfaatkan, dipakai dalam kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya yaitu tadi seni rupa bangunan, ya, kemudian dekorasi, kerajinan, mode, taman, dan batik. Berikutnya, ya, adalah jenis-jenis seni rupa murni. Nah, apa saja jenis-jenis seni rupa murni ini? Yang pertama adalah seni lukis. Ya, jenis seni rupa murni yang pertama adalah seni lukis, yaitu seni hasil karya manusia dalam bentuk lukisan adalah karya seni rupa berwujud dua dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur titik, garis, bidang, tekstur, warna, gelap terang, dan lain-lain melalui pertimbangan estetik. Nah, itu yang pertama adalah jenis seni rupa murni adalah seni lukis, ya, karya seni rupa berwujud dua dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur titik, ya, dalam menggambarnya itu menggunakan unsur titik, garis, bidang, tekstur, warna, gelap terang, dan lain-lain melalui pertimbangan estetik. Jadi karya lukisnya itu mengandung estetika, apa ya namanya, sopan, gambarnya itu baik, gambarnya itu dilihatnya pun enak, ya. Nah, itu yang disebut dengan pertimbangan estetika. Lalu jenis rupa murni ini apa contohnya? Nah, ini lihat, ya, gambar berupa apa itu, pegunungan, gambar danau, ya, pohon-pohon. Nah, inilah yang disebut dengan seni lukis. Nah, ini termasuk jenis seni rupa murni. Jadi lukisan itu ya udah karena keindahannya kita senang, karena penampilannya yang bagus, sebagai penghibur jiwa, sebagai dekorasi. Lukisan banyak dijumpai berupa ornamen, yaitu pola atau bentuk dasar dari hiasan atau ukiran hiasan, baik dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, ini bentuk lukisannya adalah bisa berbentuk ornamen. Ya, ornamen itu adalah bentuk hiasan, ya, pada bangunan-bangunan, yaitu pola atau bentuk dasar dari hiasan atau ukiran hiasan. Itu jenis seni lukis murni. Nah, ini contohnya, ya, ornamen, hiasan,
Nah, ini juga ya bentuk jenis lukisan yang berbentuk gambar sebuah mobil. Nah, ini adalah jenis-jenis ornamen. Apa saja jenis-jenis ornamen itu? Ditinjau dari bentuk dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah ornamen eksak atau geometris. Adalah jenis ornamen yang berdasarkan bentuk-bentuk yang terdapat dalam ilmu eksak, ilmu ukur, yaitu pembagian bidang dan motif diperhitungkan secara pasti dengan keseimbangan simetris yang diambil dari bentuk abstrak. Ini jenis ornamen yang pertama, yaitu ornamen ekstrak atau geometris. Ornamen ini terdiri dari sebagai berikut. Pertama, ornamen garis lurus, yaitu garis yang disusun dalam kotak-kotak secara vertikal dan horizontal dengan keseimbangan simetris. Nah, ini ya ornamen dalam bentuk garis yang tersusun baik vertikal maupun horizontal. Lalu yang kedua, ornamen minder, yaitu bentuk seperti disusun atau susunan batu bata, serta diberi variasi garis-garis lengkung atau banyak digunakan pada motif pinggiran batik. Nah, ini ornamen minder, ya, bentuknya tersusun. Lalu yang ketiga adalah ornamen segitiga sama kaki atau tupal, yaitu pada dasarnya segitiga sama kaki yang disusun berlawanan dengan satu urutan simetris digunakan untuk pinggiran barang-barang keramik, perunggu, tenun, anyaman, dan tikar. Nah, ini contohnya ya, sebelah kanan kelihatan itu bentuk ornamen segitiga sama kaki. Nah, sekarang kita lanjut kepada jenis-jenis ornamen. Ya, alam yaitu stilasi. Ya, masih masuk dalam jenis ornamen. Yang ketiga adalah ornamen alam atau stilasi. Apa itu ornamen alam atau stilasi? Adalah bentuk ornamen yang terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Bentuk alam tersebut distilasi atau dimodifikasi menjadi bentuk hiasan indah. Dilakukan dengan dua cara. Ya, dilakukan dengan dua cara. Apa? Yaitu pertama, cara langsung, yaitu bentuk dasar dari alam itu langsung dimodifikasi ke dalam bentuk hiasan dengan membuat stilasi ukiran pada bagian tertentu. Ini jenis ornamen, ya, yaitu ornamen alam. Jenisnya ada 4 macam. Ya, stilasi ukiran pada bagian tertentu itu jenisnya ada 4 macam. Yang pertama yang pertama adalah motif barong atau topeng, adalah stilasi dari wajah manusia, banyak ditemukan di Bali. Nah, ini topeng barong, ya. Bentuk aslinya adalah wajah manusia, namun karena dimodifikasi, diberi tambahan-tambahan, ya, digayakan, dimodelkan sehingga tampak seperti pada gambar ini, ya, di motif barong. Lalu yang kedua adalah motif wayang, adalah bentuk dasar manusia dimodifikasi untuk menggambarkan tokoh yang terdapat dalam kesusastraan Hindu. Ini motif yang kedua, yaitu wayang. Wayang juga adalah model dasarnya adalah manusia, namun dibentuk kembali, digayakan, ya, dilebih-lebihkan hingga berbentuk seperti pada gambar ini. Lalu jenis-jenis ornamen berikutnya apalagi? Nah, ini masih ada bagian C-nya, yaitu motif binatang. Motif binatang adalah bentuk dasarnya binatang seperti burung dan binatang lainnya, bisa terdapat pada hiasan kayu dan alat rumah tangga. Nah, ini motif ornamen bentuk binatang.
Nah, itu terlihat. Nah, ini juga bentuk ornamen-ornamen pada candi, ya. Tentu kalian yang sudah pernah mengunjungi Borobudur, banyak situ ornamen-ornamen yang terdapat pada dinding candi. Lalu yang berikutnya adalah jenis ornamen tumbuh-tumbuhan, ya. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan adalah bentuk berupa motif daun, buah maupun bunga. Banyak digunakan pada ukiran kayu dan ukiran logam. Nah, ini ornamen pada ukiran, ya, bentuk daun seperti lihat pada gambar contohnya, itu biasa pada ukiran lemari, ya, hiasan di lemari, hiasan pada sofa, bangku, ya, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Ini semua adalah jenis-jenis ornamen. Nah, yang kedua dari bagian ornamen yaitu cara tak langsung, yaitu ornamen alam adalah suatu proses penyederhanaan menjadi bagian atau garis seperti bentuk binatang setelah dimodifikasi berbentuk hiasan atau ukiran, lukisan, sehingga bentuk dasarnya tidak kelihatan sama sekali. Jenis-jenis ornamen. Ornamen doubles, S atau pilin berganda, itu dibentuk dari susunan huruf S yang saling terkait disertai dengan ukiran. Banyak digunakan pada hiasan rumah adat, alat rumah tangga, dan figura. Ya, berbentuk S, saling berkaitan, menyambung, ya, berdempetan. Kemudian yang kelima, ornamen silang, S, yaitu pola dasarnya adalah huruf S yang disusun bersilang atau berimpit simetris seperti baling-baling. Dalam seni batik disebut banji. Dan sekarang kita lanjut kepada jenis rupa seni murni yang kedua. Tadi yang pertama dari seni lukis murni lukis, ini jenis seni rupa murni yang kedua adalah seni patung, ya, seni patung. Apa itu seni patung? Yaitu cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi dengan proses penciptaannya menggunakan teknik pahat, teknik modeling, atau teknik casting, cetak dengan bahan tertentu, contoh tanah liat, lilin, dan sebagainya. Itu jenis seni rupa murni. Yang kedua adalah seni patung, ya, dimana patung juga ini merupakan satu hiasan untuk dekor atau di taman dan yang lainnya. Nah, ini adalah seni patung jenis hewan, ya, dan ini juga seni patung jenis manusia. Berikutnya adalah yang ketiga dari jenis seni rupa murni, yaitu seni grafis. Apa itu seni grafis? Yaitu salah satu cabang seni rupa 2 dimensi yang dikerjakan dengan teknik cetak. Ini yang ketiga, seni grafis, ya, yaitu salah satu cabang seni rupa 2 dimensi yang dikerjakan dengan teknik cetak, grafis. Seni grafis antara lain seni grafis yang dibuat dengan teknik sablon, cetak tinggi, cetak lito, dan cetak etsa. Nah, ini contohnya, ya, model stempel. Ya, ini adalah salah satu seni rupa murni, seni grafis, ya, yang dibuat dengan teknik cetak tinggi. Lalu ini sablon, ya, contohnya membuat
seni lukis ataupun membuat seni huruf ataupun membuat dari seni menggambar bunga-bunga. Berikutnya, nah ini contohnya ya, seni grafis sablon, teknik sablon. Nah ini bunga-bunganya ya. Nah setelah kita melihat dari contoh-contoh jenis jenis seni rupa murni, sekarang kita langsung kepada jenis-jenis seni rupa yang kedua, yaitu jenis-jenis dari seni rupa terapan. Yang pertama adalah seni bangunan atau arsitektur. Ya, arsitektur bangunan itu disebut juga dengan jenis seni rupa terapan, yaitu salah satu cabang seni rupa 3 dimensi yang memiliki keindahan artistik. Contohnya antara lain bangunan, rumah, gedung, jembatan, monumen, candi, masjid, pura, gereja, vihara, dan lain-lain. Yaitu seni bangunan atau arsitektur. Yang kedua adalah seni kerajinan. Ya, disebut juga seni kriya atau seni rupa yang diciptakan dengan membutuhkan keterampilan tangan. Ya, seni kerajinan disebut juga seni kriya, yaitu suatu seni yang dibuat dengan menggunakan tangan ya, dengan keahlian. Contohnya antara lain ukir kayu, keramik, anyaman, kerajinan logam, kerajinan rotan, kulit, makrim, kolase, aneka souvenir lainnya. Nah ini contohnya seni kerajinan tangan ya, yang dibuat dengan kayu disusun, akan tampak kelihatan menjadi sebuah wadah tempat, bisa untuk digunakan menaruh buah-buahan ya, bisa juga untuk menaruh benda-benda lainnya, baik yang ada seperti pensil ya, dan alat-alat tulis lainnya. Nah kemudian jenis seni rupa terapan yang ketiga yaitu seni dekorasi. Apa itu seni dekorasi? Yaitu seni rupa yang digunakan untuk menghias sebuah ruangan atau bangunan. Contohnya dekorasi interior, dekorasi eksterior ya. Dekorasi interior itu adalah jenis hiasan yang ada di dalam rumah ya, semua pada dinding. Lalu yang eksterior adalah contoh seni patung ya, seni gambar pada tembok ya, ukiran pada tiang. Nah itu semua adalah jenis dekorasi eksterior. Itu ada dalam satu contoh di video ini, kebun, yaitu taman, halaman, panggung, perayaan atau pesta. Lalu jenis-jenis seni rupa terapan yang berikutnya, nomor 4 adalah seni rias. Apa itu seni rias? Yaitu seni rupa yang mengolah tentang tata rias tubuh manusia. Contohnya rias wajah, rambut, badan, rias fantasi. Nah ini model ya, seni rias. Lalu yang kelima seni mode, masih menyangkut tentang seni terapan, yaitu seni rupa yang mengolah tentang pakaian atau kostum ya. Contohnya pakaian seragam olahraga, pakaian adat, pakaian adat upacara, dan lain-lain. Ini tampak kelihatan dalam contoh gambar seni mode pakaian adat ya, ini. Lalu yang keenam adalah seni industri. Apa itu seni industri? Yaitu seni rupa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Contohnya mobil, sepeda motor, kapal, TV, HP, komputer, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, seni keramik, yaitu seni rupa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Contohnya piring, poci, cangkir, pot bunga, gerabah, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah jenis-jenis seni rupa terapan. Lalu mari kita ambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas tadi bersama. Seni rupa murni adalah seni yang tercipta tanpa mempertimbangkan fungsi atau kegunaannya. Disebut juga seni bebas atau fine arts. Contoh seni lukis, seni patung, dan seni grafika. Lalu seni rupa terapan adalah seni yang tercipta untuk digunakan. Contoh seni grafika, bangunan, reklame, ilustrasi, dekorasi, tata kota, kerajinan, mode, taman, insuri, dan batik. Ya. Nah, itulah anak-anak sekalian dari pelajaran seni rupa kali ini. Materinya adalah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Baiklah, setelah kalian baca semua ini, dalam kesimpulannya Bapak cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang kedua. Nah, nanti pada pertemuan yang ketiga, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Langsung Bapak akan berikan praktek, ya, membuat suatu seni berupa seni rupa murni, yaitu masih menggambar, ya, menggambar. Di situ akan Bapak berikan suatu kebebasan dalam memilih, ya. Silakan kalian melukis, menggambar apa yang kalian sukai, apa yang kalian ingini, gambar yang kalian senangi. Nanti itu pada pertemuan kita yang berikutnya. Oleh karenanya Bapak pesan, untuk pertemuan yang berikutnya kalian harus mempersiapkan alat-alatnya, ya. Apa? Ya, tentu kalian pun sudah hafal lah, ya. Kalian sudah kelas 9. Apa saja peralatannya? Kertas atau buku gambar, pensil warna, spidol, rayon dan sejenisnya, penggaris, kemudian penghapus, ya. Nah, itu adalah alat-alat yang kalian siapkan untuk nanti pertemuan berikutnya, ya. Bapak berikan kebebasan untuk kalian, kemampuan kalian, ya, untuk memilih apa yang kalian bisa dalam menggambar ini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.